Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara menggunakan aplikasi kelas daring yang ada di SMA Negeri 2 Loajanan. Yang pertama-tama yang harus kita lakukan adalah membuka link kelas daring ini, yaitu dengan mengetik SMAN2 Loajanan atau titik sch.id kelas daring, kemudian tekan enter, atau kalau mau ditulis lengkap seperti ini. Kemudian nanti akan ada tampilan aplikasi kelas daring seperti ini muncul. Kemudian untuk guru silahkan masukkan NIP, kemudian nama, kemudian passwordnya, kemudian klik masuk. Nanti akan ada notifikasi seperti ini, klik saja OK. Dan kita akan berada di dashboard kelas daring untuk guru. Di sini, jikalau pertama kali dibuka, fotonya masih kosong. Untuk memasukkan foto ini, kita klik guru, klik data guru, kemudian muncul seperti ini. Data guru sudah terisi. Kemudian untuk mengambil foto, klik choose, kemudian carilah foto yang akan kita pasang. Misalkan seperti ini, kita pasang. Kemudian klik upload. Jangan lupa klik upload. Nah, setelah ada notifikasi upload foto sukses, maka kita klik OK dan akan muncul foto profil guru tersebut. Baik, selanjutnya setelah kita mau mengganti foto, memasukkan foto sehingga ada tampilan foto di sini, kita lanjut untuk mengisi materi file. Aplikasi ini sangat sederhana saja, hanya ada beberapa langkah saja untuk membuat materi. Yang pertama adalah materi file bahan ajar. Di bagian ini kita akan membuat materi bahan ajar beserta lampiran-lampiran, baik itu berupa video maupun lampiran-lampiran lain yang berupa file, seperti file PowerPoint, file materi berupa PDF, ataupun berupa file doc atau Word, ataupun berbentuk Excel. Pertama, kita akan mencoba untuk mengupload bahan ajar. Klik upload bahan ajar. Tampilannya masih kosong. Kemudian untuk menambahkan atau mengupload materi bahan ajar, kita klik tanda titik 3 yang ada di sebelah kanan atas ini. Kita klik. Sini ada upload materi file. Kita klik. Nanti akan muncul tampilan seperti ini. Kita tinggal memilih mapel kita, misalkan bahasa Indonesia. Kemudian kita cari file yang akan kita upload. Misalkan saya akan mengupload sebuah file berupa file PDF misalkan. Nah, seperti ini. Maka cari file tersebut, kemudian klik open. Nah, kemudian jenis filenya jangan lupa dimasukkan. Jikalau filenya berupa PDF, maka kita pilih PDF. Kalau berupa file doc atau Word, maka pilih file Word. Ataupun kalau dia Excel, maka sesuaikan saja dengan Excel. Ataupun dalam bentuk PowerPoint. Atau dalam bentuk rekaman suara berupa MP3. Nah, karena file tadi yang saya ingin upload adalah bentuknya PDF, maka saya pilih PDF di sini. Kemudian saya klik upload. Nah, uploadnya berhasil. Nah, di sini sudah ada muncul materi saya. Kalau saya ingin mengupload file lagi, misalkan saya ingin mengupload file PowerPoint misalkan, maka saya klik upload lagi.
Saya klik upload, saya pilih lagi misalkan materinya adalah bahasa Indonesia, kemudian saya cari lagi filenya di sini misalkan. Nah, saya klik oke, filenya, kemudian saya klik open, saya pilih filenya, karena filenya berupa PowerPoint maka saya pilih PowerPoint di sini, kemudian saya klik upload. Demikian cara mengupload file yang akan dilampirkan dalam pembelajaran. Kemudian selanjutnya kita lanjutkan cara memasukkan link video. Cara memasukkan link video, klik link video. Nah, ini masih kosong link videonya. Kita coba untuk menambahkan link video. Kita klik lagi tanda titik 3 ini, kemudian kita tambah link video. Di sini akan muncul tampilan seperti ini. Di sini ada mata pelajaran, kita pilih. Misalkan pelajarannya adalah bahasa Inggris misalkan. Kemudian kita klik file materi. Ini adalah tempat kita meletakkan link video. Nah, link video. Sebelumnya kita harus buka dulu videonya. Misalkan ini saya membuka sebuah video di YouTube. Misalkan seperti ini. Hi, this is Marco Cimino. Nah, misalkan begini. Saya akan mengambil sebuah video di YouTube. Di sini saya sudah memiliki beberapa video di YouTube. Misalkan begini, saya akan putar dulu videonya. Nah, ini adalah videonya yang akan saya lampirkan. Maka cara mengambilnya adalah perhatikan tulisan yang ada di atas ini. youtube.com/watch tanda tanya v. Link yang kita ambil adalah link setelah tanda sama dengan. Link adalah link setelah tanda sama dengan. Jikalau link ini panjang dan Anda menemukan tanda dan di sebelum akhirnya, maka link yang diambil adalah antara tanda sama dengan dan tanda dan. Tapi karena link ini hanya tanda sama dengan saja, maka kita akan ambil sampai terakhir. Kita copy, kita gunakan Ctrl C, kemudian kita kembali lagi ke sini, kita pastekan di sini dengan Ctrl V. Nah, di sini ini adalah linknya. Jadi yang kita ambil hanya linknya saja. Kemudian keterangan akan kita tulis dengan deskripsi dari video tersebut. Misalkan saya tulis video materi bahasa Inggris kelas 10. Nah, kemudian kita klik link. Perhatikan sekali lagi, pilih materi mata pelajaran, kemudian linknya diambil. Terutama kalau untuk mengambil link, pertama harus dibuka dulu videonya, kemudian ambillah tulisan yang ada setelah tanda sama dengan atau sebelum tanda dan, jikalau ada tanda dan di belakangnya. Kemudian kita klik, jangan lupa jenis filenya dipilih link, kemudian kita klik upload. Setelah ada notifikasi data sudah tersimpan, kita klik OK. Maka kita akan melihat ada video di sini, ada link video di sini. Setelah kita mengupload tadi bahan ajar, kemudian membuat link video, sekarang saatnya kita akan membuat materi kelas. Nah, caranya adalah di bagian materi atau bahan ajar ini, yang menu buat aktif atau nonaktif materi kelas ini kita klik. Kita akan masuk di sini. Ini masih kosong.
Cara untuk membuatnya sama, klik di bagian tanda titik 3 ini, diklik tambah data, kemudian di sini kita akan membuat ID materinya. Harap ID materi dibuat singkat tapi sangat jelas. Misalkan saya akan membuat materi bahasa Inggris, maka saya tulis begini, BHS Inggris. Kemudian untuk menentukan kelasnya saya tulis 10, begitu saja. Kemudian untuk menentukan ini materi yang pertama atau yang selanjutnya, saya tentukan 001. Jadi yang pertama adalah mapelnya, yang kedua adalah tingkat kelasnya, yang ketiga adalah urutan materinya. Sehingga nanti materi yang kita buat akan terurut sesuai dengan mapel dan sesuai dengan tingkat kelasnya, sehingga akan lebih rapi. Kemudian untuk selanjutnya kita pilih mapelnya. Di sini kita klik ya, kita klik pilihannya yang di bawah, ada pilihan mapel. Nah, untuk memperjelas materi ini kita mengisinya pada tema. Jadi bukan pada ID kelas, tapi pada tema. Kita tulis di sini bahasa Inggris kelas 10, temanya adalah introduction. Ini adalah tema dari materi ini. Kemudian pada bagian tujuan belajar kita tulis siswa dapat melakukan perkenalan diri dalam bahasa Inggris dengan baik. Kemudian kedua kita tulis siswa mengetahui cara menggunakan ekspresi perkenalan diri dalam bahasa Inggris. Ketika membuat materi ini, jangan lupa tujuan belajarnya harus diisi agar kita tahu tujuan dari materi itu sendiri. Selanjutnya di bawah, ya ini bisa kita scroll ke atas ke bawah. Setelah kita mengisi hal-hal tersebut, di bawahnya ada kelas. Ini adalah peruntukan materi ini untuk kelas 10, 11, atau 12. Karena materinya untuk kelas 10, maka saya pilih kelas 10. Kemudian pilih semester, ini semester ganjil. Kemudian waktunya, waktu ini bisa bebas, kita anggap saja misalkan 90 menit. Kemudian status, karena materi ini baru dibuat, jadi belum akan diajarkan, maka status ini kita buat tidak aktif dulu, agar tidak langsung terlihat oleh siswa. Kemudian keterangan kita pilih belum lengkap. Nanti pada saat akan diajarkan, ini status ini akan kita ubah menjadi aktif, ya. Kemudian keterangannya menjadi lengkap, sehingga nanti materi ini akan terlihat oleh siswa dan siswa bisa meminta izin untuk masuk mengerjakan materi. Setelah kita melengkapi isinya, perhatikan dari atas, ID kelas dibuat singkat tapi jelas, kemudian mapel dipilih, kemudian tujuan pembelajaran diisi, tingkat kelas di sini, ini semester, waktu, status tidak aktif, dan keterangan belum lengkap untuk sementara. Kemudian setelah selesai kita mengisi, kita klik simpan. Ada notifikasi data sudah tersimpan. Kita klik OK. Kita akan masuk pada tampilan seperti ini. Nah, di sini kalau kita ingin mengubah tulisan yang ada ini, maka kita akan mengklik ubah. Tapi kalau kita ingin seperti ini, kita kembali lagi ke tampilan tadi kalau kita klik ubah. Tapi kalau tidak ingin diubah, kita bisa klik langsung ke pembelajaran. Jadi sebelumnya, ketika sudah kita klik pembelajaran, kita akan muncul pada tampilan seperti ini. Nah, jadi dari posisi seperti ini, nah seperti ini. Jadi kalau nanti ini sudah jadi, maka kita klik materi file bahan ajar, kita klik buat aktif nonaktif, maka nanti file atau materi ajar yang sudah kita buat tadi akan kelihatan seperti ini.
untuk selanjutnya, untuk mengisinya, setelah kita klik dari sini, materi file bahan ajar, kita klik buat aktif nonaktif, kita masuk ke materi yang sudah dibuat tadi. Tetapi materi ini masih statusnya belum lengkap dan tidak aktif, karena belum akan diajarkan. Untuk menambahkan materi pembelajaran, kita tinggal mengklik ID materi ini, kita klik di sini. Nah, nanti akan masuk kepada tampilan seperti ini. Jangan lupa ini bisa diklik, kemudian ini akan bisa terbuka otomatis ataupun tertutup otomatis. Ini untuk memudahkan kita melipat-lipat bagian pengisian ini. Nah, sekarang kita akan lihat dulu detail materinya, seperti yang sudah kita isi tadi. Sini ada mata pelajaran bahasa Indonesia, tema materi, kelas 10, tujuan pembelajaran, sudah ada. Kemudian kelasnya adalah kelas 10, semester ganjil, waktu 90 menit, status masih tidak aktif dan keterangan masih belum lengkap. Baik, kita akan masuk ke bagian pembelajaran selanjutnya. Kita akan mengisi kegiatan pembelajaran, kita klik bagian pembelajaran. Nah, di sini masih kosong. Nah, karena saya sudah akan menggunakan video pembelajaran, maka saya tidak perlu menulis terlalu banyak perintah pembelajaran di sini. Maka saya hanya akan menulis seperti ini saja. Simaklah video pembelajaran yang ada pada lampiran materi ini. Dan kemudian catatlah hal-hal yang kamu anggap penting dalam materi tersebut. Nah, karena semua materi sudah ada dalam bentuk video, maka perintah pembelajarannya tidak perlu panjang ataupun bertele-tele, cukup singkat, padat, dan jelas seperti ini. Setelah ditulis, jangan lupa langsung disimpan. Simpan dulu. Nah, sudah ada notifikasi tersimpan. Maka kita kembali lagi ke sini. Coba kita lihat di sini. Kegiatan pembelajaran. Sudah ada perintah pembelajaran seperti ini. Terus, selanjutnya kita akan memasukkan videonya. Karena kita akan melampirkan video. Di sini akan kita masukkan video. Cara memasukkannya adalah kita terus scroll ke bawah, di bawah lagi. Nah, di bawah ini ada link video. Nah, kita tinggal pilih materi video di sini. Materi video adalah materi video 1. Kemudian kita pilih linknya. Nah, sudah ada link tadi yang kita masukkan. Kita pilih linknya. Kemudian kita scroll ke bawah, ini ada tombol simpan. Jadi jangan lupa pilih materi videonya, pilih linknya, kemudian klik simpan. Akan ada notifikasi sudah tersimpan. Nah, kita akan kembali lagi ke sini. Kita akan buka. Nah, video tadi sudah akan masuk ke dalam pembelajaran kita. Dan sudah akan diputar oleh anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti ini. Jadi video ini akan sudah terlihat oleh anak. Nah, ini adalah bagian pembelajaran. Di bagian pembelajaran ini, kita melakukan presentasi tentang materi pembelajaran. Untuk hal-hal yang berupa tugas latihan, maka memberi perintahnya atau memberikan tugasnya adalah pada bagian tugas. Klik pada bagian tugas. Nah, di sini kita bisa memberikan tugas-tugas pembelajaran yang akan kita berikan yang berhubungan dengan kegiatan pembelajaran tadi. Misalkan di sini saya memberikan tugas 1, tulislah sebuah dialog antara dua orang yang sedang berkenalan satu sama lain dalam bahasa Inggris.
Jangan lupa setelah menulis perintah pembelajarannya di sini atau perintah tugasnya, klik simpan. Kita klik simpan. Nah, kita lihat lagi di bagian tugas akan ada sebuah uraian tugas di sini. Tugas 1, tulislah sebuah dialog antara dua orang yang sedang berkenalan satu sama lain dalam bahasa Inggris. Nah, jadi nanti proses pembelajarannya adalah pertama siswa akan membaca detail materinya dan memahami tujuan dari pembelajaran yang akan kita berikan. Itu adalah langkah pertama siswa. Kemudian siswa akan membuka kegiatan pembelajaran di mana siswa akan mendapatkan materi pembelajaran pengajaran dari Bapak dan Ibu guru melalui sebuah video ataupun bisa juga melalui catatan-catatan guru yang ada pada bagian ini. Jadi tidak harus menggunakan video, tetapi bisa juga Bapak Ibu guru memasukkan penjelasan tentang materi tersebut atau uraian tentang materi tersebut di bagian ini, sehingga siswa bisa membaca uraian tentang materi tersebut. Nah, setelah siswa membaca uraian tersebut atau menonton video materi pembelajaran, mahasiswa bisa melakukan atau mengerjakan tugas kalau memang Bapak Ibu guru memberikan tugas pada bagian tugas. Kemudian, jikalau Bapak Ibu guru ingin melakukan sebuah penilaian atau evaluasi, terutama evaluasi yang berhubungan dengan evaluasi jawaban uraian, maka Bapak Ibu guru bisa menggunakan bagian penilaian atau evaluasi. Misalkan di sini kita tulis, saya akan mengadakan ulangan, misalkan ulangan harian 1, misalkan. Kemudian saya buat perintah penulisannya di sini. Jawablah pertanyaan berikut ini dengan baik. 1, 2, 3, misalkan. Kita klik simpan. Nah, sekarang sudah lengkap Bapak Ibu. Di sini ada penilaian evaluasinya. Kalau kita buka, di sini ada penilaian atau evaluasi. Latihan tugasnya juga sudah kita isi. Kemudian kegiatan pembelajarannya juga sudah kita isi. Detail pembelajarannya juga sudah terisi. Di dalam pembelajaran, membuat materi pembelajaran tidak harus semuanya diisi. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan Bapak Ibu. Jikalau misalkan Bapak Ibu guru hanya ingin mengadakan kegiatan pembelajaran saja tanpa memberikan tugas, maka cukup diisi pada kegiatan pembelajaran saja. Tapi jikalau kegiatan pembelajaran ingin diberikan tugas, maka isilah juga di bagian tugas. Jikalau ingin mengadakan penilaian atau evaluasi, maka silahkan juga isi di bagian penilaian atau evaluasi. Untuk selanjutnya, jikalau kita atau Bapak Ibu guru ingin melampirkan file pembelajaran juga, tadi kita sudah melampirkan file video, tetapi sepertinya masih akan ditambah dengan file berupa file PowerPoint misalkan, maka tadi kita sudah memasukkan materi atau mengupload materi pembelajaran, maka di bawahnya tadi, di bawah dari ini kita bisa melihat ada materi bahan ajar di sini, materi belajar. Kita klik materi, kita pilih jenisnya, misalkan tadi adalah PDF. Kemudian kita pilih file yang sudah kita upload tadi. Nah, di sini kelihatan. Nah, misalkan begini, maka saya klik simpan, maka akan sudah tersimpan. Kita akan cek filenya. Nah, kita akan sudah melihat, Bapak Ibu, ini adalah file yang dilampirkan tadi. Jikalau file itu berupa PDF, maka jikalau dibuka dengan menggunakan laptop, maka dia akan langsung terbuka seperti ini. Ini ada tulisan, lampiran materi petunjuk kelas.
seperti itu. Untuk mengganti materi, cukup dirubah saja. Misalkan materi 1, jenis filenya kita ubah menjadi PowerPoint, kita ganti filenya yang PPTX. Kemudian kita klik simpan. Nah, kita coba lihat. Kita sudah akan melihat di sini ada lampiran materi petunjuk kelas online yang bisa diklik. Ketika ini diklik, nanti dia akan otomatis terdownload, Bapak Ibu. Jadi inilah cara penggunaan atau pengisian pembuatan materi bahan ajar. Jikalau kita ingin melihat keseluruhan dari materi ini, kita bisa mengklik ini, ID materi atau guru yang berwarna biru ini. Kalau kita klik, kita akan melihat kepada preview pembelajaran. Ini kita bisa lihat ke atas atau ke bawah. Nah, seperti ini detailnya. Nah, seperti ini. Terus tugas latihan juga sudah terisi, lampiran tugas latihan juga. Nah, penilaian tugas juga sudah ada seperti ini. Ini adalah resume dari materi pembelajaran. Dan ini yang akan dilihat oleh siswa ketika mereka masuk ke kelas daring mereka. Ini adalah cara atau langkah-langkah membuat materi pembelajaran pada kelas daring yang ada atau digunakan oleh SMA Negeri 2 Lohajanan. Materi selanjutnya akan kita lanjutkan dengan video tutorial yang berbeda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.